Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Francisca. Saya salah satu peserta organisasi P3K Angkatan 4 tahun 2024 Provinsi Gorontalo. Sebelumnya saya berasal dari instansi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie. Di sini saya akan melaporkan laporan akhir orientasi P3K saya, yakni saya mengangkat kasus tentang penurunan angka kematian ibu dengan preeklamsi di ruang ponet Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie. Selanjutnya, sedikit saya jelaskan tentang kebidanan. Jadi, kebidanan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan pada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi balita dan anak prasekolah, dan serta keluarga berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi fungsi bidan ini salah satunya ini memberikan edukasi terhadap ibu hamil. Nah, sedikit saya jelaskan tentang hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah tipe yang paling ringan. Biasanya dia muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa ditemukan adanya protein urin, dan yang kedua ini adalah preeklamsia. Jadi preeklamsia ini adalah tekanan darah tinggi yang berkembang selama kehamilan. Masalah kesehatan serius ini biasanya terjadi pada minggu ke-20. Nah, seorang ibu ini bisa dikatakan hamil apabila dia mengalami preeklamsia, memiliki tekanan darah ini sistolik 140 mmHg atau lebih, dan tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang saya ambil ini, maka saya tertarik untuk mengangkat kasus, yakni tentang pentingnya pengetahuan ibu hamil mengenai preeklamsia selama kehamilan. Nah, kemudian sedikit saya jelaskan tentang nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Di sini terdapat visi dan misi Provinsi Gorontalo. Ini visinya terwujudnya masyarakat yang unggul, maju dan sejahtera. Kemudian untuk misi, yakni yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, yakni tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama itu adalah penetapan kebutuhan. Yang kedua, pemberian penghargaan. Yang ketiga, pengadaan. Yang keempat, disiplin. Yang kelima itu perjanjian kerja. Yang keenam, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Yang ketujuh itu adalah penggajian tunjangan, dan yang kedelapan adalah perlindungan. Selanjutnya adalah nilai dan etika organisasi di OPD Klinik Kerja. Nah, berhubung saya bekerja di rumah sakit umum daerah Hasri Ainun Habibie, maka saya di sini ada visi dan misi rumah sakit. Yang pertama, visi itu visi rumah sakit ini rumah sakit umum daerah Dr. Hasri Ainun Habibie unggul di Provinsi Gorontalo. Kemudian ada 3 misi dari rumah sakit. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, terjangkau, adil dan merata. Yang kedua, menciptakan mutu dan meningkatkan pelayanan menjadi pelayanan unggulan. Yang ketiga itu mewujudkan rumah sakit Hasri Ainun Habibie sebagai entiti bisnis yang sehat. Selanjutnya, yakni ada rencana kerja P3K. Yang pertama itu ada identifikasi isu, kemudian isu yang saya angkat, dan gagasan kreatif atas isu yang diangkat. Jadi saya mengambil 3 identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Yang kedua, meningkatnya angka kematian ibu dengan preeklamsi di ruangan ponet Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Yang ketiga, kurang optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini di ruangan ponet Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Kemudian saya tertarik untuk mengangkat kasus yang meningkatnya angka kematian ibu dengan preeklamsi di ruang ponet. Kemudian saya mencoba untuk melakukan gagasan kreatif yakni dengan merencanakan penurunan angka kematian ibu dengan preeklamsi di ruang ponet. Selanjutnya ada beberapa rancangan. Nah, ini di tanggal 13 Juni ini saya menjadwalkan untuk menjadwalkan perencanaan pertemuan dengan pimpinan. Kemudian tanggal 14 Juni pertemuan dengan pimpinan. Yang tanggal 15 itu melakukan kegiatan yang akan pimpinan ketahui. Kemudian tanggal 16 Juni itu mendapatkan konsep perencanaan pelaksanaan.
Selanjutnya, di tanggal 17 Juni ini saya membuat media edukasi yang pentingnya pengetahuan ibu hamil terhadap bahaya preeklamsia. Kemudian di tanggal 18 Juni ini saya melakukan konsultasi dengan pimpinan melalui desain dan leaflet. Kemudian tanggal 19 Juni ini leaflet saya setelah dicetak dan siap untuk digunakan. Nah, kemudian di tanggal 20 Juni dan 21 Juni ini saya melakukan edukasi pada ibu hamil tentang pengetahuan pentingnya preeklamsia dalam kehamilan. Nah, setelah saya mencoba untuk melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga, alhamdulillah feedback dari pasien dan keluarga itu ada. Kemudian rancangan saya untuk tahun-tahun ke depan itu, dan dari isu yang saya angkat, yang pertama di tahun 2025 saya melakukan edukasi pada ibu hamil tentang tanda bahaya preeklamsia. Kemudian di tahun 2026 saya melakukan edukasi tentang 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga di tahun 2027 saya melakukan edukasi tentang pentingnya inisiasi menyusui dini. Terima kasih, itulah hasil laporan orientasi P3K saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.